Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, kali ini kita akan membahas biografi salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang setia. Dia menjadi teman dekat Nabi dalam perjuangan menyebarkan agama Islam di Mekah. Abu Bakar As-Siddiq dengan sukarela memberikan harta dan segala yang dimilikinya untuk mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kisah Abu Bakar As-Siddiq sangat patut diteladani. Abu Bakar dikenal sebagai sosok yang selalu mempercayai apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu contoh terkenal adalah ketika Nabi menceritakan pengalaman Isra Mi'rajnya. Banyak yang meragukan cerita tersebut, tetapi Abu Bakar dengan yakin membenarkan semua yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sejak itu, Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq yang berarti yang membenarkan dalam bahasa Arab. Kisah Abu Bakar As-Siddiq dan perjuangannya bersama Nabi Muhammad SAW sering dijadikan contoh teladan. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 572 Masehi dengan nama Abdullah bin Abi Quhafah. Dia berasal dari keluarga Bani Tamim dari suku Quraisy. Nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq beserta silsilahnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy. Abu Bakar bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam silsilah keluarganya di pihak kakeknya, Murrah bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim. Abu Bakar As-Siddiq bekerja sebagai seorang pedagang dalam hidupnya. Dia juga dikenal sebagai seorang yang terpelajar dan memiliki posisi tinggi sebagai hakim. Abu Bakar As-Siddiq juga memiliki kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Dia terkenal sebagai sosok yang amanah dan jujur. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah setelah menerima wahyu pertama, Abu Bakar As-Siddiq menjadi salah satu dari 5 orang pertama yang memeluk Islam, yang dikenal sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun. Menurut kitab Hayatus Sahabah, Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam setelah menerima ajakan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Setelah menjadi seorang Muslim, Abu Bakar As-Siddiq membantu Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Dia berhasil mengajak tokoh-tokoh penting seperti Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah untuk memeluk Islam. Meskipun Abu Bakar As-Siddiq memilih untuk masuk Islam dan menyebarkannya, tidak semua anggota keluarganya menerima keputusannya. Istrinya yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza bahkan menolak Islam, yang akhirnya membuat Abu Bakar As-Siddiq memutuskan untuk menceraikannya. Anaknya yang bernama Abdurrahman bin Abu Bakar juga menolak Islam, dan Abu Bakar As-Siddiq memutuskan hubungan dengan anaknya yang tidak mau memeluk Islam. Di sisi lain, istri Abu Bakar As-Siddiq yang lain, Ummu Rumman, memilih untuk memeluk Islam. Anak Abu Bakar As-Siddiq yang lain juga mengikuti jejak ayahnya dan memeluk Islam. Pada masa jahiliyah, orang Islam yang paling kejam disiksa adalah mereka yang berstatus sebagai budak. Salah satu contohnya adalah Bilal bin Rabah. Bilal pernah disiksa dengan cara dijemur di bawah terik matahari, sementara tubuhnya ditindih dengan batu besar. Tujuan penyiksaan ini adalah agar para budak meninggalkan Islam dan kembali ke agama nenek moyang mereka. Seperti halnya para pemeluk Islam lainnya pada awal masa Islam, Abu Bakar As-Siddiq juga mengalami kekejaman dari orang-orang kafir Quraisy. Namun,
Karena statusnya sebagai seorang pedagang yang terpandang dan memiliki kerabat dan saudara, Abu Bakar As-Siddiq masih mendapatkan perlindungan dari keluarganya. Meskipun demikian, Abu Bakar As-Siddiq tidak menutup mata terhadap penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap para budak yang memeluk Islam. Ia berusaha membantu mereka dengan menggunakan hartanya untuk membeli budak-budak tersebut dari para tuan mereka dan memerdekakan mereka. Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah meragukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan selalu yakin serta membela beliau di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Hal ini terlihat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan peristiwa dan wahyu yang diterimanya, banyak orang yang meragukannya. Mereka kemudian mendatangi Abu Bakar dan mempertanyakan hal tersebut. Abu Bakar As-Siddiq dengan tegas membenarkan apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang selalu setia mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perintah hijrah ke Madinah diberikan, Abu Bakar As-Siddiq dipilih sebagai sahabat yang menemani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrah. Abu Bakar As-Siddiq juga menemani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat bersembunyi di Gua Thur. Abu Bakar As-Siddiq mengalami momen yang mencekam saat menemani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrah. Saat itu, orang-orang kafir Quraisy mencari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengejarnya hingga ke Gua Thur. Orang-orang kafir Quraisy sudah mencurigai gua itu, dan Abu Bakar melihat kaki-kaki mereka. Namun, dalam momen tegang itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan Abu Bakar dan meyakinkannya bahwa Allah melindungi mereka. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar berhasil meloloskan diri dari kejaran berkat pertolongan Allah. Laba-laba dan 2 ekor burung dara hutan di mulut gua memberikan pertanda kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa gua tersebut tidak mungkin dimasuki oleh manusia. Orang-orang kafir Quraisy yakin bahwa sarang laba-laba akan rusak jika ada orang yang memasuki gua, dan cabang pohon yang terkulai semakin memperkuat keyakinan. Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Setelah 3 hari tinggal di Gua Thur, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar berhijrah ke Madinah. Mereka naik 2 ekor unta yang disiapkan oleh Abu Bakar, dan mereka membawa persediaan yang disiapkan oleh putri-putri Abu Bakar, Asma dan Aisyah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar bersama umat Islam akhirnya berhasil berhijrah ke Madinah. Setelah itu, Abu Bakar menjadi mertua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi menikahi putrinya, yaitu Aisyah. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu dari Khulafaur Rasyidin, yaitu 4 khalifah yang menggantikan kepemimpinan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Abu Bakar menjadi khalifah pertama menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sakit menjelang wafat, Abu Bakar menggantikannya sebagai imam sholat. Hal ini menunjukkan bahwa Abu Bakar pantas menjadi pemimpin umat Islam menggantikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan musyawarah dan Abu Bakar dipilih sebagai pemimpin umat Islam pada tahun 632 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dilantik sebagai khalifah, Abu Bakar menyampaikan pidato yang rendah hati. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak lebih baik dari umat Islam lainnya. Abu Bakar As-Siddiq meminta bantuan dan dukungan jika ia melakukan hal-hal baik. Namun, ia juga meminta umat Islam untuk menegurnya jika ia melakukan kesalahan. Isi pidato berikut adalah, "Hai saudara-saudara, kalian telah melantik saya sebagai khalifah pemimpin negara. Saya menyadari bahwa saya tidak lebih baik daripada kalian. Oleh karena itu, jika saya melakukan hal yang baik, tolong dan bantu saya dalam kebaikan tersebut. Tetapi jika saya melakukan kesalahan, tegurlah saya. Taatlah kalian kepada saya selama saya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan janganlah kalian mentaati saya jika saya berbuat dosa terhadap Allah dan Rasul-Nya," kata Abu Bakar dalam pidatonya. Kitab Al-Islam Bainal Ulama wal Hukam, karya Abdul Aziz Al-Badri. Selama kepemimpinannya, Abu Bakar As-Siddiq terkenal sebagai sosok yang baik, lembut, suka menolong, namun juga tegas. Abu Bakar As-Siddiq menjadikan hukum Allah sebagai acuan untuk menentukan yang benar dan yang salah. Dan hukum tersebut tidak hanya diikuti oleh rakyat, tetapi juga oleh para pemimpin. Kisah Abu Bakar As-Siddiq menceritakan bagaimana beliau sungguh-sungguh menegakkan hukum Allah. Ketika beliau mendengar bahwa beberapa umat muslim murtad dan menolak membayar zakat, beliau segera memberikan peringatan dan bersiap untuk melawan mereka. Perang Riddah, yang merupakan perang melawan kemurtadan, dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 632 Masehi dan 633 Masehi. Selama kepemimpinannya, Abu Bakar As-Siddiq juga dihadapkan pada kasus nabi palsu. Ada seorang bernama Musailamah Al-Kazzab yang mengaku sebagai nabi palsu. Musailamah menyebarkan ajaran yang salah dengan berusaha menghapuskan kewajiban sholat. Musailamah juga membuat ayat-ayat palsu sebagai tandingan Al-Quran. Melihat Musailamah secara perlahan mempengaruhi orang-orang, Abu Bakar As-Siddiq mengambil tindakan tegas. Beliau memerangi Musailamah dan akhirnya pasukan Musailamah kalah dalam pertempuran Aqrabah yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sementara itu, Musailamah sendiri terbunuh oleh Al-Wahsy, mantan budak yang akhirnya memeluk Islam dan menyesali perbuatannya di masa lalu. Al-Wahsy adalah mantan budak yang dibebaskan oleh Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan yang jelas-jelas menentang Islam. Al-Wahsy dibebaskan karena ia berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah peristiwa pembunuhan tersebut, Al-Wahsy bertobat, masuk Islam, dan menyesali perbuatannya di masa lalu. Selain melawan kemurtadan di dalam komunitas muslim, Abu Bakar As-Siddiq juga mengirim ekspedisi untuk menyebarkan Islam di luar Jazirah Arab. Beberapa jenderal muslim dikirim ke berbagai wilayah dengan misi penaklukan. Salah satu misi yang berhasil dilaksanakan adalah penaklukan Irak oleh Khalid bin Walid dan ekspedisi yang sukses ke wilayah Suriah.
Setelah memperluas wilayah kekuasaannya, Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran sebagai upaya untuk menjaga keutuhan Al-Quran. Setelah perang melawan Nabi palsu, Musailamah, banyak penghafal Al-Quran yang turut tewas. Umar bin Khattab menyarankan Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan koleksi Al-Quran. Sebagai tindak lanjut, dibentuklah tim khusus yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Lembaran Al-Quran dikumpulkan dari para penghafal dan juga tulisan-tulisan yang ada pada benda-benda seperti tulang dan kulit. Setelah seluruh koleksi tulisan Al-Quran terkumpul, Abu Bakar As-Siddiq menyimpannya. Setelah khalifah tersebut meninggal, koleksi Al-Quran tersebut diserahkan kepada sahabat lainnya, yaitu Umar bin Khattab. Setelah Umar meninggal dunia, putrinya Hafsah menyimpan koleksi Al-Quran tersebut, yang kemudian menjadi dasar penulisan mushaf Al-Quran yang dikenal saat ini pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Seperti halnya manusia pada umumnya, Abu Bakar As-Siddiq juga menghadapi kematian. Abu Bakar As-Siddiq meninggal pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi di Madinah, Arab Saudi, akibat penyakit yang dideritanya pada usia 61 tahun. Selama hidupnya hingga akhir hayatnya, Abu Bakar As-Siddiq selalu dekat dengan Rasulullah SAW. Ia dimakamkan di rumah putrinya Aisyah radhiyallahu anha yang berada dekat dengan Masjid Nabawi di samping makam Nabi Muhammad SAW. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa memberikan komentar dan berbagi video ini dengan teman-teman Anda. Sampai jumpa dalam video inspiratif berikutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan pemberitahuannya agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Kami berharap dapat bertemu dengan Anda di setiap video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.